Gawat, pihak lawan ingin Prabowo dilantik jadi presiden, tapi Gibran harus dipecat dari wakil presiden dan digantikan dengan wakil yang lain. Sejauh ini Prabowo tidak butuh oposisi dari lawan. Karena Prabowo ingin merangkul semua lawan, bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran. Inilah berita yang pertama. Kata Bamsud, oposisi tak dibutuhkan, Pak Prabowo merangkul semua parpol. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo alias Bamsud mengatakan, rekonsiliasi politik merupakan hal yang ditunggu menjelang putusan sidang hasil sengketa pemilu presiden 2024 yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April tahun 2024 mendatang. Menurut dia, tanda-tanda rekonsiliasi politik sudah menemui titik terang dengan bertemunya Ketua TKN Prabowo Gibran, Roslan Ruslani dengan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024, ini yang ditunggu pasca tanggal 22 April nanti, yakni rekonsiliasi. Tadi kita sudah lihat ada Pak Arsyad datang ke Open House Airlangga. Tadi sore bertemu Pak Rosan, ujar Bamsud. Pertemuan antara tim pemenangan Pilpres Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu adalah suatu hal yang baik, tentunya sesuai dengan tahapan, lanjut dia. Pertemuan-pertemuan itu diharapkan tidak menimbulkan gesekan politik ke depannya. Menurut Bamsud, yang dibutuhkan dalam pemerintahan baru adalah demokrasi gotong royong, dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan, kata dia. Sebagai pemenang Pilpres, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab untuk merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan, tetapi bukan berarti tidak lagi sistem check and balance. Kita bisa memusyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri. Kita Golkar dan parpol lain yang satu koalisi bukan berarti selalu satu pandangan. Tapi kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi bukan berarti tak ada check and balance. Itu masih ada, ujar Bamsud. Lebih gampang check and balance justru. Karena kan kalau oposisi bicara pride, kadang lari dari substansi, tapi kalau satu koalisi bisa bicara dari hati ke hati dan lebih baik untuk masyarakat, tambah dia. Sebelumnya, Ketua TKN Prabowo Gibran, Roslan Ruslani mengatakan, ia sudah bertemu dengan Ketua TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Arsyad Rashid pada Kamis. Roslan menyebut pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Menurutnya, Arsyad yang terlebih dulu menyambanginya. Oh iya, saya ketemu Pak Arsyad. Tadi sore Pak Arsyad ke rumah, datang ke rumah. Terus kan memang tadi di rumah saya ada halal bihalal, datang. Kan memang Pak Arsyad teman lama dan sama saya selama ini juga kontakan, ujar Roslan usai menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Airlangga Hartarto, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis. Jadi ya silaturahmi di akhir dari bulan suci ini kan kita menjaga silaturahmi dengan siapapun yang penting untuk kepentingan persatuan bangsa ini kan harus kita jalani, jelasnya. Sementara itu, saat ditanya apakah pertemuan pada Kamis sore juga membahas kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, Roslan menegaskan tidak ada rangkul-merangkul, sebab ia dan Arsyad sudah dekat sejak dulu. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Denny Indrayana soal Prabowo dilantik tanpa Gibran, jika terbukti langgar konstitusi, MPR bisa lantik cawapres lain. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan soal usulannya terkait Prabowo Subianto dilantik tanpa Gibran Rakabuming Raka. Jika putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan Gibran terbukti melanggar konstitusi, maka pencalonan Gibran sebagai cawapres gagal dan posisi wakil presiden akan kosong. Menurut Denny, aturan tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi, 2. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Denny menjelaskan, kekosongan posisi wapres itu didasarkan atas beberapa syarat. Terdapat pelanggaran konstitusional dalam pencalonan Gibran, serta pelanggaran-pelanggaran lain oleh MK tidak ditemukan bukti atau tidak cukup bukti tentang bantuan sosial, atau berbagai dalil yang dimohonkan paslon 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud. Maka yang dilantik dengan Prabowo, wakil presidennya kosong. Karena itu,
Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UUD 1945, wajar Denny saat dihubungi pada Rabu malam, tanggal 10 April tahun 2024. Denny menuturkan, menurut belai tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dapat memilih wapres dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo. Jadi, Prabowo sudah dilantik, punya waktu 60 hari, mengusulkan dua nama, dan dua nama itu dipilih oleh MPR, lanjut dia. Menurut Denny, itu bisa menjadi jalan tengah untuk tetap menghargai suara pendukung Prabowo saat Gibran terbukti melanggar konstitusi. Namun, usulan tersebut bertentangan dengan pandangan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Menurut dia, opsi itu tidak relevan karena konteks pasal 8 ayat 2 UUD berkaitan kekosongan jabatan wakil presiden, bukan calon wakil presiden. Artinya berlaku post factum, hanya bisa diterapkan jika pasca pelantikan, jabatan wapres mengalami kekosongan, ujar Herdiansyah, saat dihubungi pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Kemudian dia menyoroti ketentuan pasal 6 ayat 1 UUD yang secara eksplisit menyebut jika presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon, sehingga, jika gugatan sengketa Pilpres dikabulkan dan Gibran didiskualifikasi, maka pasangan Prabowo-Gibran otomatis gugur atau tidak memenuhi syarat lagi. Ibarat pasangan pemain ganda dalam permainan bulu tangkis yang memenangkan kejuaraan, jika satu orang yang terbukti menggunakan doping, maka ex officio kemenangan satu pasangan tersebut dinyatakan batal, tidak bisa hanya satu orang mengangkat medali, kata Herdiansyah. Dalam sidang terakhir PHPU pada tanggal 5 April tahun 2024, 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan politisasi bantuan sosial dalam Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Saat ini, rapat permusyawaratan Hakim MK berlangsung sejak tanggal 6 April hingga tanggal 16 April mendatang, diikuti dengan pengumuman putusan pada tanggal 22 April. Sengketa Pilpres 2024 melibatkan dua pihak yang mengajukan gugatan, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 01 sebagai pemohon pertama, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 03 sebagai pemohon kedua. Kedua belah pihak menyampaikan gugatan yang serupa, yaitu meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, serta mengusulkan penyelenggaraan ulang Pilpres tanpa kehadiran pasangan tersebut. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Ditanya soal kandidat Menteri Keuangan, kata Prabowo, masih lama. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto berkomentar soal pilihan nama-nama Menteri Keuangan yang diisukan dalam kabinetnya. Hal tersebut disampaikan dalam acara open house di kediaman Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis malam, tanggal 11 April tahun 2024. Prabowo hanya menjawab singkat ketika ditanya soal pilihan Menteri Keuangan yang nantinya akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.